Nah, pekan sekarang adalah sudah pekan ke-33, tetapi sebetulnya ini pekan ketiga tentang Bayyinatul Kalam. Khusus untuk saat ini, Bayyinatul Kalam yang kita miliki ini, atau yang disebut, saya lebih suka pakai bahasa Indonesia, saya sebut keterangan. Nah, keterangan itu muncul tentunya setelah kalimat sempurnanya ada. Jadi ketika saudara mencari keterangan, utamakan cari dulu kalimat sempurnanya. Sempurnakan dulu kalimatnya itu. Jangan terus loncat. Jangan terus kemudian bertanya, apa bedanya maf'ul bih dengan keterangan? Ya enggak bisa. Nomor satu, penuhi maf'ul bihnya kalau itu muta'adi. Kalau itu maklum, tidak perlu ada maf'ul bih, langsung cari keterangan, kan begitu. Jadi lengkapi dulu kalimatnya secara lengkap, baru sisanya adalah kemungkinan Bayyinatul Kalam. Cuma Bayyinatul Kalamnya, mari kita pisahkan. Ada grup seperti yang maf'ul itu, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul yang lain-lain itu. Ada grup yang memiliki nama seperti hal, tamyiz, dan sebagainya. Ada dan nanti grup tawabi, yaitu pekan depan. Tawabi, yaitu yang menerangkan yang berhubungan dengan penekanan kalimat sebelumnya. Nah, ini sudah digrupkan oleh kita. Nah, untuk hari ini, hal tamyiz mustasna ini adalah juga satu grup yang mudah dicerna. Contoh hal dengan tamyiz itu sengaja digabung karena perbedaannya sangat-sangat sedikit. Dalam tulisannya sama, dalam harokatnya sama, dalam perlakuannya sama. Hanya berbeda di dalam maknanya. Yang satu adalah zat, tamyiz itu untuk menerangkan zat, sedangkan hal itu adalah untuk menerangkan keadaan. Nah, sementara ketika kita berbicara hal dan tamyiz yang akan sekarang kita bicarakan, saudara akan lihat penjelasannya lebih detail. Ada beberapa macam informasi, tetap yang utamanya bagi saudara adalah hanya ingin tahu kalimat keterangan ini, keterangan keadaan atau keterangan dari zat. Ini sebagai contoh hal dan tamyiz. Kenapa ada mustasna di sini? Mustasna itu adalah pengecualian yang sering kita dengar, begitu. Nah, yang di belakangnya yang dikecualikan dari apa? Dari yang di depannya. Itu bahasa Indonesia. Cuma aslinya nanti tertulis ila itu disebut misalnya istisna, yang kemudian dikecualikan itu adalah mustasna, kemudian yang mengecuali atau yang terkecualikannya itu adalah mustasna minhu. Di bahasa aslinya supaya kenapa? Kok Parudi masih menuliskan juga bahasa Arabnya, agar ketika saudara belajar membaca atau mendengarkan YouTube yang lain selain daripada kami, dan ada kata-kata tersebut, saudara tidak kaget dan saudara nyambung. Jadi kalau kemudian khawatir dengan bahasa-bahasa Arab, istilah-istilah Arabnya ini, gitu ya, itu lewat dulu sementara yang bahasa Indonesianya dimengerti. Baru kemudian dibaca itu pada saat yang bahasa Arabnya itu, istilah bahasa Arabnya itu pada saat saudara mempelajari literatur-literatur lain. Karena literatur lain pakai bahasa Arab. Begitu. Ya. Nah, mari kita teruskan. Yang disebut sebagai Bayyinatul Kalam itu. Contohnya saya ulang. Koma jaidun. Jahid telah berdiri karena fiil ini adalah maklum, tidak memerlukan maf'ul bih, tidak harus repot-repot dicari maf'ul bihnya. Kalau kemudian ada amama menggunakan nasab dan kita bercuriga itu maf'ul bih, hati-hati, tidak perlu karena berdiri adalah maklum. Kalau begitu amamal fasli itu kita harus bercuriga sebagai keterangan. Karena amama itu bagian daripada zorob, dan kita tahu ternyata juga zorob masuk di situ, zorob madrub sebagai bagian daripada keterangan. Oh, berarti amamal fasli ini adalah keterangan. Keterangan dari apa? Dari zorob. Yaitu zorob amama itu keterangan tempat atau zorob
makan, begitu. Amamal fasli, di mana faslinya pasti kasroh, karena setelah amama, setelah zorob, namanya mazrub, diharokati kasroh, diharokati jar, begitu. Nah, di dalam literatur lain dikatakan, ini setelah zorob, kalau kita pakai mazrub, di tempat lain, di sumber lain akan mengatakan, ini mudofile. Zorob mudofile. Jangan khawatir, tidak apa-apa, itu hanya penamaan saja. Tapi di kita disebutnya zorob madrub, begitu. Jadi, keterangan ini dicari oleh kita setelah kita memenuhi dulu kalimat lengkapnya atau disebut jumlah mufidah. Tuh, keluar lagi bahasa Arab. Kalimatnya dianggap lengkap atau disebut kalam tam. Apalagi tam, kan gitu. Nggak apa-apa. Itu hanya informasi tambahan yang bahasa Arab. Nah, yang amamal pasli ini, keterangan ini ternyata cukup banyak jenisnya. Bagaimana cara untuk mengenali termasuk kelompok mana? Nomor satu, maknanya, artinya, dibaca dulu, dicari di kamus dulu, dicari di informasi yang lain dulu. Setelah kita tahu bahwa ini artinya apa maknanya, lihat ciri-cirinya. Kebetulan ini amama adalah zorob, tidak ada pilihan lain, kan gitu. Tapi kalau di sini ternyata bukan zorob misalnya, tapi di sini nasob, nasob banyak kan. Karena banyak sekali yang disebut keterangan itu, hampir sekian persen semuanya diharokati, di situ adalah mansub, begitu. Nah, dari sekian PR yang banyak ini, kita sudah pernah mempelajari tentang jar majrur dorob dan idofah ini, dan kita sudah mempelajari semua maf'ul ini. Kemudian hari ini kita berbicara yang tiga ini, hal, tamyiz, sama musanna, dan kemudian nanti terakhir pekan depan kita akan berbicara mausuf sifat atau maktub, muakkad taukid, mubdal badal. Loh, saya sering kok, sudah pernah kok belajar mausuf sifat, sudah sebelumnya. Saya kok sudah sering dengar atop maktub, sekarang dibuka dengan detil. Sebelumnya sudah sering atop setiap ketemu wau. Saya sudah dengar taukid, Pak Rudi sudah menerangkan taukid berkali-kali. Ada pakai nun, pakai awalan ina, pakai dua huruf dan digabungkan. Kita buka lagi di sini. Ada badal. Saya sering rasanya dengar badal-badal, tapi apa maksudnya? Nah, nanti kita lihat. Jadi selalu proses kulit bawang itu terjadi. Bahwa kemudian makin banyak di kepala, iya. Jangan khawatir, 30% more than enough, cukup. Jangan khawatir, jangan berkecil hati. Istiqomah itu yang paling utama. Mari kita lihat hal. Hal isim zohir. Nah, ingat, isim zohir kan kita tahu isim yang terlihat tulisannya, yang ada nyata gitu di situ. Itu namanya isim zohir. Artinya hal, artinya keterangan yang diwakili sebuah isim yang terlihat. Begitu sederhananya. Adalah isim nakiro yang dipakai. Kenapa? Kalau al-marifat. Kalau al-marifat nanti statusnya bukan sebagai hal. Kalau yang dimulai dengan al dari sebelumnya adalah misalnya sebuah kata yang juga al-marifat, ini larinya menjadi nanti sifat, mensifati, itu bisa seperti itu. Begitu. Nah, jadi hati-hati. Maka di sini dikatakan isimnya adalah isim nakiro. Berstatusnya mansub sama dengan yang sebelumnya. Seperti maf'ul juga, maf'ul semua, maf'ul ma'ah, maf'ul li'ajlih, ya. Semua itu adalah juga mansub. Yang menerangkan keadaan fa'il atau maf'ul bih pada saat suatu pekerjaan berlangsung. Jadi ini ingin menerangkan kalau sebuah pekerjaan tentunya fi'liyah. Nah, kalau ada fi'il begini, kemudian ingin diterangkan oleh hal, maka yang diterangkan kalau nggak fa'ilnya ya maf'ulnya yang diterangkan. Ya.
hal bertugas menjawab pertanyaan bagaimana si fa'il mengerjakan, bagaimana si maf'ul dikerjakan, bagaimana si maf'ul diobjekkan, bagaimana si fa'il mengerjakan, bagaimananya itu keadaan melakukan itu suatu pekerjaan itu disebut hal. Gitu. Jadi dalam bahasa Indonesia sudah diadop. Iya. Kalau surat saudara pasti baris ketiga tulisannya hal. Ada nomor surat gitu ya. Di situ ada status ini apa urgent atau apa, baru hal. Halnya tentang gitu. Kira-kira dekat-dekat itu halnya tentang apa ini? Gitu. Tapi kalau dalam hal di sini lebih dalam daripada itu. Bagaimana si pelaku melakukan, bagaimana si objek diperlakukan. Begitu. Itu bagaimananya disebut sebagai hal. Bisa dikatakan hal adalah kata keterangan yang menjelaskan cara bagaimana pekerjaan dilakukan dalam sebuah kalimat verbal fi'liyah tadi seperti di atas. Misalnya, saya datang. Selesai kan? Saya datang. Saya pulang. Tapi ada keterangan di belakang. Berjalan kaki. Saya datang berjalan kaki. Artinya berjalan kaki berkedudukan sebagai hal karena ia menerangkan cara kedatangan saya. Berjalan kaki. Saya pergi ke pasar. Naik pesawat. Artinya saya pergi ke pasar. Naik pesawat. Walaupun tidak logis secara makna. Tapi secara nahwu sorof boleh. Gitu. Saya ke pasar dengan kaki terbuka, artinya tanpa sepatu, bisa. Kalau secara nahwu sorof, tapi secara makna ada orang bertanya, kenapa? Nanti diterangkan lagi sama maf'ul li ajli, yaitu keterangan mengapa itu diterangkan dengan maf'ul li ajli. Karena Pak Rudi sedang gitu memperbaiki kakinya yang selama ini sakit tuh bisa. Gitu. Tetapi yang diterangkan tadi harus ada namanya muhal atau sohibul hal atau yang mempunyai keadaan atau yang diterangkan oleh hal gitu aja. Aduh, Pak Rudi udah mengeluarkan lagi muhal sohibul hal. Sengaja untuk saudara ketika mendengarkan orang lain membaca kitab yang lain nyambung gitu. Tapi tidak tahu sekarang nggak apa-apa. Tapi tahu makna dari cerita hal ini adalah yang diterangkan. Fa'il atau maf'ul bih yang diterangkan maka itu disebut muhal atau sohibul hal. Juga sebetulnya di dalam kalimat ismiyah mubtada atau khobar boleh diterangkan oleh hal. Yang keadaannya dijelaskan oleh hal. Jadi muhal itu nanti harus bersifat ma'rifat, tetapi ma'rifat yang tidak ada alif lamnya. Ma'rifat tidak ada alif lam gimana? Baca kembali pekan sebelumnya. Banyak ma'rifat yang tidak pakai al. Gitu. Mari kita lihat. Maaf. Ja'ah Muhammadun. Muhammad telah datang. Ya, Muhammadun pakai domah karena dia menggantikan ja'a yang memiliki domir huwa. Masih ingat huwa boleh digantikan dengan kata lain yang kalau kata itu mengandung rofa, Muhammadun rofa. Dia di sini rofanya menggunakan domah tain, berarti dia menjadi fa'il. Gitu kesimpulan pertama. Karena Muhammadun fa'il, maka itu dibacanya menjadi Muhammad telah datang. Gitu. Setelah saudara tahu Muhammad telah datang seperti itu, maka Muhammad telah datang ini, yes.
Good. Muhammad telah datang ini. Kenapa tidak mau? Maaf. Oke, tidak mau. Ya sudah. Hari ini tidak mau dicoret. Yang ini mau rupanya. Telunjuk saya yang bermasalah. Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang ini. Diberi keterangan berikutnya. Baru sekarang saudara boleh. Kata berikutnya sebagai keterangan. Oh, ternyata ada tandanya. Rokiban. Rokiban itu ternyata di situ ada yang nasob. Nah, maka berarti saya menganggap ini keterangan. Rokiban. Dicarilah maknanya. Berkendara rokiban. Oh, kalau berkendara berarti tambahin aja dalam keadaan berkendara. Menggunakan transportasi berkendara. Apapun lah kata sambungnya. Jadi Muhammad telah datang dalam keadaan berkendara. Nah, kalau berkendara berarti artinya menerangkan keadaan siapa? Muhammad. Berarti fa'il yang diterangkan dalam keadaannya. Karena keadaan, maka diklasifikasikan rokiban adalah hal. Begitu. Jadi di sini katakan rokiban menerangkan keadaan fa'il atau pelaku, yaitu kata Muhammadun. Begitu. Ya, jadi Muhammad yang diterangkan. Ini lagi bermasalah. Sebentar. Baik, kita teruskan. Sorry, ini ada masalah. Stop share dulu. Oke, sekarang kita lihat. Ada masalah. Mau maju. Stop share dulu. Maaf, saudara-saudara sekalian, saya harus tutup dulu. Oke, dan save. Saya buka lagi. Oke, saya siapkan share. Oke, apakah sudah ada lagi? Sudah ya? Baik, kita teruskan. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kita berbicara hal dan kemudian rokiban ini adalah menerangkan keadaan fa'il pelaku yaitu Muhammadun, dan Muhammadun sebagai fa'il karena dia menggantikan huwa di ja'anya di sana, maka jelas ini adalah klasifikasinya hal. Begitu caranya. Kemudian ja'al qaidu muntasiron. Gitu. Muntasiron, seorang panglima, ja'al qaidu, itu sampai di sini seorang panglima datang, sudah clear. Muntasiron kemenangan. Ya, muntasiron kemenangan. Jadi panglima itu datang dengan kemenangan, keadaannya seperti itu. Ya, begitu juga ketika saudara lihat di sini contoh yang lain, saribtul ma'a Sofian. Nah, Sofian. Apa munculnya Sofian? Karena sebetulnya sari itu sudah sebuah kalimat yang memiliki fiil fa'il karena ada tu di situ,
itu adalah aku, sari itu adalah menjadi aku meminum. Karena aku minum, mesti ini adalah muta'adi. Mesti ada sesuatu objek. Karena nggak mungkin aku minum, itu bukan kalimat sempurna. Kalimat sempurna, aku minum anggur, aku minum susu, aku minum air, begitu. Ternyata ketemu. Kalau begitu cari sekarang yang memiliki status sebagai maf'ul bih, tentunya harus nasab. Al-ma'a ketemu. Yang pas di situ menjadi air, yang menjadi maf'ul bih. Aku meminum air. Sampai di situ sudah sempurna. Sudah sempurna. Ditemukan lagi kata di belakangnya. Apa itu? Safiyan. Safiyan itu jernih. Maka langsung kita tahu, oh ini untuk menerangkan air. Yang diterangkan berarti maf'ul. Maf'ul bihnya yang diterangkan. Safiyan itu menerangkan al-ma'a. Nah, begitu. Yang diterangkan al-ma'a. Gitu. Hadoru jami'an. Hadoru karena di situ ada u, tandanya ada wawu sebagai wawu jamaah. Hadoru ini berarti mereka, hum. Hadoro itu hadir, mereka hadir. Selesai kalimatnya. Tapi karena sudah selesai, mereka hadir, kemudian ada di belakang jami'an. Jami'an itu seluruh, semua berjamaah, bersama-sama. Nah, maka ketika tertulis jami'an, berarti menerangkan si mereka itu ketika hadir, yaitu si fi'il itu ketika hadir, ngapain keadaannya? Bersama-sama, keadaannya keseluruhan. Maka ditambahin secara keseluruhan. Contohnya, berarti yang diterangkan siapa? Fa'il, si jami'an. Yang menerangkan mereka atau hum. Berupa domir hum. Karena ada tandanya di situ. Ada waw, alif sebagai jamak. Wawunya jamak, alifnya penanda. Dan kemudian diakhiri dengan harokat u sebelumnya, yaitu doma, itu menandakan bahwa dia rofa. Gitu. Hadoru, itu ya, jami'an. Begitu juga ja'a Muhammadun rokiban yang tadi sebelumnya sudah pernah diterangkan. Kemudian sholat aliyun atau aliyu. Nah, kenapa aliyu? Karena dia isim ghair munsharif. Sholat aliyu zalisan, ali sholat sambil duduk jalisan. Ya. Akalal waladu iman. Anak itu makan, akala itu makan. Ya. Waladu itu anak, ya. Iman berdiri sambil berdiri. Ya, makna dari iman banyak. Salah satunya adalah berdiri. Jadi ada hadir juga bisa. Ya, kalau anak itu makan sambil hadir kan nggak enak. Anak itu makan sambil berada. Nah, itu juga iman juga berada, hadir, berdiri, sama semua. Gitu ya. Kalau koma berdiri, tapi kalau iman maknanya banyak. Selain berupa isim nakiro seperti pada definisi umum di atas, ternyata hal juga bisa terbentuk dari beberapa jenis. Nah, tadi yang saya terangkan yang barusan itu adalah isimnya zohir, kelihatan. Isim zohir yang menempati kedudukan sebagai hal biasanya berupa isim sifat nakiro. Contohnya imun, yang ada, yang hadir, yang berada, yang berdiri, itu sama semua. Imun semua. Ya. Jadi imun itu kehadiran, itu juga imun juga. Hadorun itu sama dengan imun dan seterusnya. Dohirun tampak, dohir, zohir, zohir, gitu. Muntasirun pemenang,
Salimun, selamat, damai. Hasanun, bagus. Maktubun, tertulis. Mahbubun, gitu ya. Manis. Makruhun, benci, dan lain-lain. Masih banyak. Contoh di sini di bawah yang zohir, saya ulangi, sebetulnya sama dengan yang sebelumnya. Ada to'irotu, ya, suatu pesawat atau satu pesawat kembali salimatan dengan selamat, gitu ya. Tapi kalau ada to'irotani, tani, apa itu? Kita sudah ingat ani, oh dua. Tapi kenapa pakai tani? Karena pesawat itu dia sebelumnya ketika mufrodnya pakai tak marbuto. Tadi di atas salimatun. Maka ketika dia dua, salimatani, jadi salimataini. Gitu. Ketika dia dua, tapi posisinya nasob. Gitu. Posisinya jadi nasob. Taini. Kalau posisinya ropa kan kita tahunya tadi tani begitu. Jadi toiro tani dua untuk ini berarti salimataini gitu. Ya. Kenapa toirotani? Karena dia harus rofa. Kenapa harus rofa? Karena dia sebagai fa'il. Kenapa salimataini? Taini ini karena dia harus nasob. Karena dia sebagai berikutnya. Karena dua pesawat kembali sudah dianggap tam, maka dia sebagai hal. Salimataini harus nasob. Sebagai hal. Begitu. Jadi ada tani, ada taini. Loh, ya. Loh, ini kan pelajaran lama, Pak Rudi. Lama sekali. Iya, saya ulangi supaya 30% pelajaran yang itu naik. Apa ini? Gitu. Jadi yang lalu naik juga. Kalau kita sekarang 30 bukan berarti seluruhnya ke belakang 30. Yang mungkin pekan 1 sekarang 1 sudah 70. Pekan 2 mungkin sudah 65. Pekan 3 65. Pekan 4 ada yang 70. Pekan 6 ada yang 65 dan seterusnya. Kesini yang depan-depan ini pekan 29 itu masih 40. Mungkin pekan 30 masih 40. Sekarang pekan 33 baru 30. Enggak apa-apa, nanti naik begitu. Gitu caranya. Dan kita ulangi sebagai contoh ini. Jadi setiap contoh, setiap tulisan ini berhubungan dengan pekan-pekan sebelumnya dan saudara baca ulang ingin tahu penjelasannya kenapa tani, kenapa taini. Kenapa tani dan taini ini harus dijelaskan, nggak boleh lewat begitu saja. Ada to'irotani, salimataini, sudah lewat. Enggak, cek ulang. Ini apa? Kenapa begini? Begitu. Kalau banyak pesawat, atun. Atun itu kalau pakai alif lam di depannya menjadi atu. Nah, jadi atu. Ada to'irotu. Nah, kenapa lagi ini semua sih pakai dan? Karena ini harus hia. Kalau hia pakai ta. Kalau huwa nggak pakai ta. Ada aja seperti contoh di atas. Gitu. Kenapa harus pakai hia? Karena yang dibicarakan adalah to'irotun itu pesawat. Pesawat itu pakai tak marbutoh. Artinya dia mu'anas. Begitu. Jadi hia. Nah, kalau ini adalah atun, ketika dalam bentuk rofa, karena dia adalah fa'il, maka ketika jadi keterangan dalam hal ini hal, maka dia itu harus mansub. Kalau nasob, objek, dalam hal ini adalah keterangan hal, maka menjadi atin, mansub, ya, nasob, begitu. Dari atun jadi atin, begitu. Nah, saudara sekarang ketika belajar harus selalu kembali kepada
apa namanya, pekan sebelumnya. Tidak boleh ngagelenjeng maju begitu saja. Dapatnya cuma 30%. Kalau maju aja cuma 30%. Tapi kalau sambil dikonek dengan yang sebelum-sebelumnya akan nambah. Yang kedua, ternyata selain daripada isim zorok yang kelihatan, si B jumlah juga boleh menjadi hal. Nah, harus sekarang. Yang berupa zorok atau berupa jar majrur. Itu boleh menjadi keterangan. Bahkan, nih saya kasih bocoran. Bahkan hampir semua jar majrur, hampir itu nanti jatuhnya menjadi hal. Kecuali kalau bisa masuk berklasifikasi atau sedang dibutuhkan menjadi maf'ul bih, menang maf'ul bih, karena maf'ul bih yang utama, gitu. Maf'ul bih dulu. Kalau lagi dicari maf'ul bih dan tidak ketemu isim zohirnya maf'ul bih tidak ketemu, maka muncul dia sebagai maf'ul bih. Tapi kalau sudah tidak dibutuhkan maf'ul bih, yang sedang kita cari ada bainatul kalam dan ketemunya adalah jar majrur, kita paling gampang jadikan dia dulu hal. Kecuali kalau maknanya tidak cocok banget sebagai keterangan keadaan, baru kita kasih keterangan umum. Nah, itu sedikit yang keterangan. Pada umumnya dia jadi hal. Nah, loh kok Pak Rudi baru ngasih tahu sekarang? Dulu saya kasih taunya keterangan. Kalau ada jar majrur keterangan. Ya sekarang diterangkan. Begitu. Itu namanya konsep daripada bawang merah. Nah, jadi sekarang kasih bocoran. Jar majrur pada umumnya jadi hal. Ini penyebabnya karena ternyata di sini dikatakan zorof atau jar majrur bisa juga menjadi hal. Contohnya ro'aitu to'irota, begitu to'irota. Karena di sini tu yang sudah jadi fa'il, ro'aitu, maka to'irota harus ta. Nah, karena dia harus menjadi mansub atau nasob atau fathah to'irota. Begitu pesawat terbang. Selesai. Aku melihat pesawat terbang. Selesai. Ada keterangan. Baina. Di situ. Baina sahadabi. Baina sahabi. Baina itu adalah dzorof di antara. As-sahabi itu adalah awan. Kenapa as-sahabi? Karena dia harus kasroh. Masih ingat tadi? Setelah baina, setelah dzorof, mazruf itu diharokati sebagai majrur. Sehingga sahabi. Gitu. Sahabi. Baina. Berarti ini klasifikasinya dzorof. Berarti ini si B jumlah. Berarti ini boleh menjadi hal. Kalau yang bawah, hadorol qaidu, masih ingat? Seorang panglima hadir datang. Bijihi. Bijihi aja sini sudah ada dengan seragam yang rosmi. Ya, rosmi loh, kok rosmi? Rosmi, rasanya sering dengar. Ada sehari-hari bahasa Indonesia. Ibu bapak pakai baju resmi, kan gitu. Resmi itu dari bahasa Arab ternyata. Rosmi, gitu. Ya, dengan baju resmi. Bi dengan jihi dengan bajunya yang resmi karena hi. Jadi di sini aja udah banyak ini. Bijarin. Ji itu adalah baju, tapi dia sebagai sebagai majrur. Kemudian hi sebagai mudhof ilaih, bijihi. Tambah lagi rosmi, mudhof ilaih lagi di situ nyambung gitu ya. Malah dia bisa juga dia mensifati sifat daripada baju karena ada alnya, bisa. Kalau sebagai mudhof ilaih juga bisa karena di sini belakangnya ada tandanya, begitu. Loh, kok Pak bisa aja seenak-enaknya? Iya, karena di dalam
menganalisa itu bisa satu kata itu, satu kalimat itu memiliki beberapa kemungkinan pangkat. Kadang-kadang dia sebagai modofile, kadang-kadang dia juga bisa sebagai apa namanya tadi sifat dan sebagainya. Dalam kasus yang sama dengan makna yang cocok bisa. Biji rosmi contohnya dalam hal ini. Ya, ini contoh adalah yang menggunakan jar majrur sebagai hal. Ternyata jumlah mufidah itu juga bisa sebagai hal. Mari kita lihat jumlah mufidah itu bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Ismiyah maupun fi'liyah itu bisa setelah isi makrifat. Nah, ini syaratnya. Kalau sebelumnya isi makrifat, arojulu, ja'a arojulu, maka ketika abuhu qaimun, ingat di sini, abuhu itu adalah bapakku, abu itu adalah di sini doma, qaimun juga doma, berarti ini rofa dengan rofa, berarti ini adalah mubtada dengan khobar yang diterangkan dengan yang menerangkannya. Berarti ini isminya, berarti ini jumlah mufidah, berarti ini kalimat tam, berarti ini kalimat lengkap, begitu. Semua menempel tuh di abuhu qaimun tuh pangkatnya banyak gitu. Ya. Ini sebuah kalimat yang sudah lengkap, tapi muncul setelah di situ isi makrifat arojulu, maka bisa dia sebagai hal setelah isi makrifat. Contoh yang fi'liyah, contohnya di sini yarkabu sayaroti, yarkabu udah jelas itu adalah mudhorik. Yarkabu sedang atau akan, sayarota mengendarai. Kenapa sayarota? Karena ini mobil yang dikendarai, maka dia menjadi maf'ul bih. Sedang mengendarai mobil. Sebuah kalimat tam, kalimat sempurna, yaitu yang disebut jumlah fi'liyah. Nah, karena fi'liyahnya setelah ada kata yang ma'rifat di situ, ja'a rojulu, maka di situ boleh ditambahkan dalam keadaan. Nah, itu tambahan. Karena saya jelas ini adalah hal. Karena ada hal, saya boleh tambahkan dalam keadaan sedang mengendarai mobil. Nah, kalau begitu kan ini dua kata. Dua kalimat yang sempurna. Ja'a rojulu, itu sudah sempurna. Kalimat laki-laki itu telah datang, satu kali sempurna. Kemudian yarkabu sayarota, itu kalimat sempurna juga. Yang depan adalah fi'liyah, yang belakang fi'liyah. Nah, dua fi'liyah itu yang bergandengan hanya bisa dijelaskan kalau ada kata sambung. Penyambungnya apa? Penyambungnya adalah tadi hal. Dari mana saudara tahu hal? Karena di depannya ada namanya al-ma'rifat, di belakangnya ada kalimat sempurna, yaitu jumlah fi'liyah. Penyambungnya di sini hal. Begitu. Jadi untuk apa saudara tahu hal? Untuk apa saudara tahu maf'ul li'ajli? Untuk apa semua itu? Untuk tahu apa tahu sibah jumlah? Untuk mengetahui ini boleh dihubungkan atau enggak. Apakah ini dua kalimat yang terpisah? Satu warna, dua warna, atau nanti ini jadi harus satu warna karena jadi satu kalimat kan. Jadi pewarnaan dalam kolom di itu menjadi sangat penting setelah saudara tahu ada yang nyambung atau tidak. Jadi kalau ada dua kalimat mau disambungkan harus ada yang nyambung, begitu. Nah, mari kita lihat catatannya. Ini kadang-kadang catatan itu lebih penting daripada cerita di atas. Bahasa Arabnya tanbih. Perhatikan, gitu. Jadi catatan itu kadang-kadang lebih penting. Jumlah yang berkedudukan sebagai hal, kadang-kadang disyaratkan harus memiliki pengikat. Atau rabit, pengikatnya itu rabit. Ya. Robit, kalau bahasa mau di
roknya itu. Tulisannya robit tapi tulisannya rabit, bacanya bisa robit gitu ya. Yang menghubungkannya dengan hal atau benda atau orang yang akan dijelaskan keadaannya. Robit ini bisa berupa wau. Ada lagi nih wau kok jadi robit gitu ya. Sebelumnya pernah ada wau atop, sebelumnya pernah dijelaskan wau ma'a, sebelumnya ada istifnas. Kemudian sekarang ada lagi wau robit gitu. Ya memang wau itu banyak. Sampai 12 jenis status wau itu, ya. Robit ini bisa berupa wau, bisa juga berupa isim domir. Nah, isim domir yang ditempatkan itu biasanya juga sebagai pengikat. Nah, robitnya itu. Tapi bisa juga kasih wau, kasih domir. Sebagai contoh sini jumlah ismiyah, contohnya misalnya di sini. Istaitotu, aku bangun tidur, selesai. Samsu toli'atun. Samsu, matahari. Tola'al, toli'at. Itu ada terbit. Jadi, samsu toli'atu saat akan terbit. Atau sedang terbit. Begitu. Di depan sudah ada aku bangun tidur. Bagaimana disambungkannya? Disambungkan dengan wau. Loh, Pak, kalau disambungkan dengan wau, kan harus wau atop. Namanya memang ini wau. Yang dikelompokkan kalau di dalam huruf namanya wau itu termasuk atop. Tetapi kemudian ketika dicek tidak mungkin. Di sini al-samsu sebuah isim, istakotu sebuah fiil. Tidak nyambung kalau ini atop maktub. Oh, Pak, kan ada juga wau ma'ah. Wau ma'ah syaratnya di belakangnya ini harus nasob. Ini bukan nasob, ini pakai namanya domah karena ini adalah sebuah kalimat ismiyah. Itu rofa dan rofa. Tuh. Jadi bukan juga. Ternyata ini adalah sebagai bagian daripada hal, tapi yang diikat oleh wau. Nah, jadi kadang-kadang tidak selalu. Tadi contohnya yang atas kok enggak, Pak? Iya, ada yang enggak pakai. Ada juga yang pakai rabit ini. Rabit ini diperlukan wau ini hanya sebagai penyambung. Ketika fi'liyah bagaimana? Ketika fi'liyah kebanyakan ditambahin dengan dari apa namanya domir dari kata yang diterangkannya, yang menerangkannya. Contohnya di sini yabki ini kemudian ada domir huwa, disimpan lagi huwanya di depan. Biasanya kita sebut huwanya sebagai penguat, boleh. Huwa posisi sebagai yabki penguat berarti sambil benar-benar nangis, boleh gitu ya. Tetapi wahua sendiri itu dua-duanya selipan. Robit. Kalau misalnya wa yabki saja nggak pakai wa bisa. Tetap aja terjemahannya anak itu berjalan sambil menangis. Tidak perlu hua itu muncul. Tapi kalau dimunculkan boleh juga. Itu. Tidak mau pakai robit bisa juga. Langsung saro tiflu. Di situ yabki, anak itu berjalan sambil menangis bisa juga. Nah, jadi ini makanya disebut sini kadang-kadang. Begitu. Keadaan khusus juga sering ditemui. Ada beberapa khusus. Nah, tadi kan itu yang normal-normal tuh. Muncul lagi halnya kadang-kadang. Ini kadang-kadang lagi mendahului muhal gitu. Jadi kadang-kadang ini hal tapi disimpan di depan. Itu. Saro rojulu. Laki-laki itu berjalan. Tuh. Kan biasanya setelah saro rojulu langsung musri'an. Itu normal. Laki-laki itu berjalan dengan cepat. Ya. Sambil cepat. Ya. Dalam keadaan cepat. Apa aja. Yang penting cepat aja. Musri'an itu. Tiba-tiba musri'annya dipindah ke depan. Maksudnya
ingin diberi penekanan bahwa sarorojulu itu laki-laki yang berjalan itu dengan cepat. Jadi didahulukan dengan cepat laki-laki itu berjalan. Tuh. Jadi yang penting di sini dengan cepatnya, bukan dengan lambat, bukan dengan santai, bukan dengan tidur, dan bukan dengan lunglai, tapi dengan cepat laki-laki itu berjalan. Itu aja maksudnya kenapa musri'an disimpan didahulukan. Karena juga mau menunjukkan ini jauh lebih penting. Contohnya faj'atan habarihu, secara tiba-tiba. Faj'atan, secara tiba-tiba, ini yang didahulukan. Angin bertiup, begitu. Hal boleh, nah nomor B sekarang, hal boleh lebih daripada satu dalam satu kalimat. Seperti hal yang maf'ul, hal juga bisa lebih daripada satu. Contoh, hadoro koimu, seorang panglima itu datang, selesai urusannya. Di sini doviron, menang. Nah, kalau menang berarti ya dengan penuh kemenangan, bahasa konkretnya dengan kemenangan bisa itu doviron. Tapi dohikan juga dia sambil tertawa bisa. Jadi penjelasannya seorang panglima datang dengan penuh kemenangan dan sambil tertawa itu bisa gitu ya. Atau dan tertawa bisa juga. Atau penuh kemenangan sambil tertawa bisa juga gitu. Karena tertawa juga ini adalah menerangkan keadaan siapa? Keadaan Koidu. Koidu si panglima. Gitu yang diterangkan. Nah, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan hal ini dikumpulkan dari berbagai hal yang muncul di dalam Al-Quran, dikumpulkan. Ternyata dapat diidentifikasi salah satunya di sini, contohnya hal selamanya berharokat atau diharokati mansub. Beda dengan berharokat. Diharokati mansub. Pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Hal biasanya diterjemahkan dengan tambahan kata sambil, dalam keadaan, dengan, dan banyak. Yang penting cocok dengan menerangkan keadaan. Keempat, hal harus mengikuti muhal. Jadi ada muhalnya, ya. Misalnya muhalnya itu gendernya muzakkar, ya hal juga harus muzakkar. Kalau muannats contohnya tadi, maka muannats. Kalau satu mufrad, satu juga. Kalau dia dua, dua juga. Kalau jamak, jamak juga. Gitu. Jadi hal dengan muhal harus sama dalam dua keadaan, dalam gender maupun dalam bilangan. Dua keadaannya harus dalam hal. Hal isim zohir tadi terdiri dari isim nakiroh. Ya. Muhal terdiri dari isim makrifat. Muhalnya tadi ingat ketika juga ada kalimat jumlah mufidah harus sebelumnya adalah makrifat untuk menunjukkan dia muhal. Jika keduanya nakiroh atau makrifat, ini sebagai tambahan informasi, maka ini sebetulnya urusannya adalah sifat. Contohnya, latas rob ma'an haron. Jangan kamu minum latas rob ma'an haron. Ma'an itu air, haron itu haron ini panas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kalau di sini dua-duanya ma'an itu adalah sebagai nakiroh, haron sebagai nakiroh, ini mensifati, haron ini mensifati ma'an. Air yang panas, bahasa terjemahnya harus jadi gitu. Jangan kamu minum air yang, kenapa yang? Karena mensifati panas. Latas robi, gitu, jangan kamu minum latas robi. Kenapa? Harusnya di sini latas rob. Latas rob al-ma'a. Oh, sorry karena ada al di depan. Altas rob, tapi kada di situ ada al menjadi altas robi ma'a haro. Jadi di sini karena ada alif lam maka tidak ada
tanwinnya di belakang, ya. Jangan kamu minum air yang panas tadi, gitu ya, sama. Tetapi apa? Karena di depannya ada alif lam, tidak ada tanwin, al-ma'a. Karena ada alif lam, al-haro, tidak ada tanwin. Karena dua-duanya pakai alif lam, dua-duanya sama harokatnya, begitu. Berarti ini adalah sifat, ya. Karena dua-duanya ma'rifat. Kalau tadi dua-duanya nakiro. Kaidah khusus untuk hal yang berupa jumlah mufidah ini, ya, kalau supaya tidak sifat, ada al, kemudian ada nakiro, atau ada al, ada jumlah mufidah, ada jumlah, ada sibeh jumlah. Mari kita lihat. Kaidah khusus untuk hal yang berupa jumlah mufidah ini yang terlalu banyak a, ketukar m sama g-nya. Setiap kalimat atau jumlah yang terdapat setelah isim nakiro atau sifat, ya. Khusus hal yang berupa jumlah mufidah. Setiap kalimat jumlah yang terdapat setelah isim ma'rifat adalah hal. Jadi ingat, ini apa namanya, sebuah tambahan informasi. Yang tadi juga ini tambahan informasi. Kalau dua-duanya sama, itu namanya sifat. Tapi juga kalau isim nakiro sebelum jumlah juga sifat. Jadi bisa jadi hal bagaimana? Kalau sebelumnya ma'rifat itu. Jadi untuk menerangkan nomor B ini, ya, baru jadi hal kalau sebelumnya adalah ma'rifat. Contoh tadi, au waladin solihin yad'ulahu, atau aunya atau waladin anak soleh solihin, nah, yang mendoakan, anak soleh, anak yang soleh. Nah, jadi waladin solihin, anak yang soleh, yad'u lahu, yang mendoakannya. Nyahnya adalah orang tua. Dalam ini tentunya adalah nyahnya orang tua. Ya, gitu. Ja'al waladu yadki, anak itu datang. Anak itu datang, yadki, sambil menangis. Itu baru hal. Tuh. Kenapa yang atas menjadi sifat? Karena saudara lihat di sini ada yad'ulahu, sebuah jumlah, sebuah kalimat. Setelah di situ adalah nakiro solihin. Itu waladi solihin nakiro. Maka berarti didis mensifati. Yang ditambahkan di sini, anak yang soleh yang mendoakan. Kalau yang bawah, anak itu datang, tidak pakai yang, sambil menangis. Karena dia sebagai hal. Mana hal itu? Ya beki, itu jadi hal. Di situ adalah dia sebagai jumlah, tapi setelah al-waladu. Al-waladunya al-ma'rifat. Begitu. Di sini saudara waktu membacanya, kata yad'u adalah jumlah fi'liyah yang berada setelah solihin yang berupa isim nakiro sehingga dihukumi sifat. Ya beki adalah jumlah fi'liyah yang berada setelah al-waladu yang berupa isim ma'rifat sehingga dihukumi hal. Begitu. Clear? Saya kira saudara sekarang tidak ada lagi dualisme di kepala, ya. Sekarang bagaimana dengan tamyiz? Adalah isim nakiro berstatus mansub, mansub juga, nakiro juga. Nggak ada bedanya dengan hal, nggak ada. Yang menerangkan maksud yang masih samar juga sama. Hal juga menerangkan. Belum jelas juga sama, ya, yang belum jelas dari kata sebelumnya. Tetapi tamyiz bertugas menjawab pertanyaan zat atau apanya. Kalau tadi keadaannya, kalau ini zatnya pada kata sebelumnya sehingga mengandung makna, kadang-kadang nanti ditambah dari, gitu ya. Karena zat atau min bisa dikatakan tamyiz artinya penerang, sama dengan hal juga penerang. Mumayyaz artinya yang diterangkan, yang dijelaskan. Bisa dikatakan mumayyaz adalah yang diterangkan, dijelaskan oleh tamyiz.
Jadi si mumayyaz itu yang menjadi objek diterangkan oleh si tamyiz disebut mumayyaz. Udahlah, nggak usah diingat lah mumayyaz, nggak ngerti juga nggak apa-apa. Yang penting kalau ada tamyiz ada yang diterangkan gitu aja boleh. Biasanya berupa satuan, jumlah, ukuran, jarak, berat, bilangan, dan sebagainya. Contohnya tamyiz ini sering dipakai pada adad ma'dud. Loh, saya pernah dengar adad ma'dud. Sudah pekan sebelumnya, malah 2 pekan saya buat. Supaya jelas. Dan di situ ada, ternyata menggunakan tamyiz waktu itu. Iya, waktu itu pernah diterangkan tamyiz. Tapi maksud tamyiz apa? Nah ini. Tamyiz itu adalah menerangkan yang berupa zat. Bisa dikatakan mumayyaz itu serupa dengan kata bantu bilangan dalam bahasa Indonesia dalam kasus adad ma'dud. Misalnya, saya membeli seutas tali. Kata seutas itu mumayyaz yang akan diterangkan. Karena apa? Kalau saudara bicara, saya membeli seutas. Selesai? Enggak jelas. Tapi selesai menurut ilmu nahwu sorof. Saya itu adalah fa'il, membeli itu adalah fi'il, seutas itu adalah maf'ul. Selesai muta'addi. Saya membeli seutas. Menurut ilmu nahwu sorof. Menurut makna tidak tuntas. Ada yang nanggung ini. Seutas apa? Bisa seutas emas, seutas kalung, bisa seutas tali. Gitu. Maka tali ini sebagai penerang seutas. Talinya nanti sebagai tamyiz, seutasnya sebagai mumayyaz gitu. Jadi kata tali menjadi tamyiz. Begitu aja kok. Ya. Contohnya di sini istara'tu kembali saya membeli kintaron 1 kintal. Berhenti, nggak bisa secara makna. Kalau secara nahwu sorof sudah boleh. Saya membeli 1 kintal. Selesai menurut ilmu nahwu sorof. Tapi menurut makna ada yang aneh ini. Istara'tu kintoron 1 kintal apa? 1 kintal emas. Ternyata 1 kintal komhan, gandum. Gitu. Jadi gandumnya adalah tamyiz. Gitu. Jadi di sini dikatakan istara'tu kintaron, saya membeli 1 kintal lalu berhenti, maka pendengar belum bisa memahami ucapan tersebut. Karena kata 1 kintal masih bersifat umum dan bisa melekat pada benda atau zat apapun. Ketika dilengkapi dengan kata komhan, gandum, maka menjadi jelas apa yang dimaksud 1 kintal tersebut adalah gandum. Begitu. Contoh, istara'tu isrina kitaban. Ingat lagi ini adat madun. Isrina ada ina, isrina dari isna. 20. Aku membeli 20. Selesai? Enggak bisa. Apa 20-nya? Isrina kitaban. Loh, saya pernah diajari, Pak. Isrina kitaban itu adat ma'dud. Betul, ini adat, ini ma'dud. Isrina kitaban. Tetapi urusan isrina kitaban waktu itu diajarkan di adat ma'dud bahwa hubungannya kalau 20 itu menggunakan tamyiz. Tamyiz itu artinya bahwa yang disebut sebagai ma'dud yaitu kitab harus fathah. Dan dia harus nakiro. Gitu. Isrina kitaban. Begitu aturannya waktu adat ma'dud. Gitu. Jadi ini disebut apa? Adat ma'dud. Lah sekarang kok tiba-tiba ini cerita tentang tamyiz? Betul. Kitaban menjadi tamyiz daripada isrina. Itu cerita di dalam pekan ini. Kitaban menjadi tamyiz dari isrina. Kalau dulu ceritanya isrina kitaban menjadi adat ma'dud. Wah, lebih lengkap lagi. Gitu. Aku membeli 20 kitab menjadi adat ma'dud. Tapi kalau tadi kok Pak Rudi menjelaskannya aku membeli 20 kitabnya sebagai tamyiz terhadap 20. Sama. Tuh, kan makin linkage nih. Makin berhubungan nih dengan pekan-pekan sebelumnya. Itu. Baca lagi kembali. Benar nih Pak Rudi 20 pakai tamyiz bukan?
Kalau tidak, salahkan tuh dulu yang ngajar tentang adat makdud. Kok bisa 20 tuh pakai tamyiz? Ternyata di sini tidak. Gitu. Setiap pekan yang ada sudah sampai 33 itu, insya Allah tidak ada satupun yang bertolak belakang. Semua linkage, semua benar, semua berhubungan. Gitu. Istarotu kilu goroman ruja. Aku membeli kilo. Ruja goroman gram. Kilo goroman gram, kilogram, 1 kilogram. Aku membeli 1 kilogram beras ruja. Gitu. Nah, kemarin pernah belajar 1 kilogram beras, kilograman ruja. Itu adalah adat makdudnya. Gitu. Loh, jadi itu pangkatnya apa dia? Pangkatnya sebagai ruja itu sebagai tamyiz dari kilo goroman. Loh, katanya ruja bisa juga berpangkat bukan sebagai tamyiz gitu. Tetapi sebagai apa? Sebagai makdud. Boleh, boleh. Ruja itu dia sebagai makdud, juga dia sebagai tamyiz di situ. Dikenal 2 macam jenis mumayaj. Nah, mumayaj ini ada yang malfuz, apalagi parodi malfuz. Ini mah nggak usah dipikir malfuznya. Yang penting saudara tahu yang terlihat tersurat dalam kalimat. Udah, loh sekarang sebelumnya kan sebutnya zohir, boleh mumayaj zohir. Silahkan ganti. Mumayyad yang terlihat, mumayyad yang nyata, mumayyad yang tersurat, mumayyad malfuz. Karena nanti saudara akan ketemu di literatur yang lain malfuz, maka saya tulis gitu. Tapi yang penting ngerti di belakangnya. Ternyata Pak Rudi menerangkan itu yang tersurat. Contohnya ada isim wazan, yaitu kata yang menunjukkan timbangan. Contoh kilogram, kintal, ton. Ya, sudah contoh di sini 1 dirham emas. Itu ya. Ini timbangannya apa namanya 1 dirham. Kemudian kail. Kail itu takaran. Kalau tadi timbangan ya timbang 1 ton 1 kintal. Sekarang takaran di liter. Contohnya beras suka pakai liter. Contohnya saat aku membeli 1 liter yang tadi itu ruja beras. Masahah, ini ceritanya di adat makdud nih sebetulnya. Menunjukkan jarak atau ukuran 1 hektar. Contohnya fidanan 1 hektar gandum sairon gitu ya. Maksudnya luasnya. Kemudian juga sebagai adat biasa yang lainnya menunjukkan bilangan yang lainnya. Ya, ini yang sudah saya jelaskan dengan detail di pekan 27 dan 28. Silakan baca lagi. Begitu cara belajarnya KBI. Balik lagi, baca lagi, compare lagi. Jangan-jangan beda nih Pak Rudi menerangkan di sini dan di sana. Kan begitu. 1 hari terdiri dari 28 jam. Itu di sini. Yatarokabul yaumu min. Nah, terdiri dari min. Arba'i 40. 4. Wa isrina 20. Jadi 4 dan 20 masih ingat. 4 dan 20 artinya 24. Arba'i itu 4. Wa isrina itu adalah 20. Jadi 4 dan 20. Saatan, saat. Nah itu jam. Ya, 20 saat. Di Indonesia saat itu bukan jam, tapi saat itu adalah waktu yang singkat. Kebalikan daripada yang malfuj tadi adalah malhuj pakai H. Mumayyad yang tidak disebutkan, tidak tersurat. Kalau dulu ini kan domir, Pak. Ya, supaya tidak nanti mumayyad domir kan aneh gitu ya. Tidak tersurat ya. Biasanya tamyiznya diambil dari kata yang asalnya dari mubtada, dari fa'il atau dari maf'ul bih sebelumnya. Nah, ini agak sedikit complicated.
Jelaskannya begini. Al-mudarisul aksaru minat tolibi hibrotan. Guru lebih berpengalaman daripada murid. Sebetulnya aslinya hibrotan itu sebetulnya di sini disebut tamyiz yang berarti ahli, yang berirob nasob ini kepada tolibun, kepada guru. Tolibi itu daripada murid, ahli itu juga kepada guru, al-mudarisu gitu. Karena arti sebenarnya sebelumnya susunan asalnya adalah hibrotul mudarisi, ini adalah idopah, hibrotul mudarisi sebagai mubtada, aksaru sebagai khobar. Jadi ini kalimat sempurna gitu. Min hibroti tolibi gitu, daripada hibri tolibi. Min itu jar sehingga ini majrur dan ini adalah mudhof ilaihnya gitu. Nah, sekarang kita lihat kata hibrotan tadi yang atas ini asalnya gitu ya. Berkedudukan sebelumnya adalah di sini, asalnya dia sebagai mubtada tadi. Asalnya gitu. Tapi kemudian untuk memudahkan ya, dia dipindah ke belakang karena hibrotannya untuk kedua-duanya, sehingga untuk mudahnya dapat ditulis aja al-mudarisu aksaru min tolibi. Nah, ini sampai di sini guru lebih daripada murid. Kan belum jelas tuh. Ditambahi belakangnya hibrotan sebagai tamyiz, keahlian atau pengalamannya. Jadi penjelasannya bisa saja ditulis guru lebih berpengalaman daripada murid, boleh. Tapi kalau sesuai dengan tulisan guru lebih daripada murid dalam pengalaman, dalam keahliannya, dalam pengalamannya, gitu. Ya. Itu adalah yang tidak terlihat. Nah, jadi ini juga tidak terlihat kemana. Muhammad mempunyai jiwa yang baik. Toba Muhammadun, Muhammad mempunyai yang baik. Nafsan, apa yang baiknya? Nafsan, jiwanya. Jadi jiwa yang baik begitu. Ya. Ini juga sama terhadap fa'il tapi gitu ya. Di situ. Untuk mudahnya dijelaskan di situ, nafsan itu adalah jiwa sebagai pelengkap. Contohnya gorostul ardo saharon, pohonnya aku menanam di atas pohon. Nah, sorry, di atas tanah. Aku menanam pohon di atas tanah. Ya. Aku menanam di atas tanah pohon, begitu tulisannya maksudnya. Aku menanam di atas tanah pohon, gitu ya. Al-ardi. Nah, kemudian di sini ana aksaru minka ma'an. Aku lebih banyak. Kan harusnya lebih banyak apanya dulu. Ini langsung ke minka, darimu. Aku lebih banyak darimu. Apa? Hartanya itu sebagai penjelas. Tetapi karena ini adalah zatnya, maka tamyiz. Penjelas tapi zatnya, hartanya. Gitu. Hasuna aliyun. Ali bagus. Apa? Wajhan, wajahnya. Gitu. Huwa asgoru. Dia lebih kecil, mini dariku. Hanya ini kan bisa uangnya, bisa rekeningnya, bisa apanya. Ternyata di sini jasa dan badannya. Alhamdulillah kalau cuma badan itu mah dari Allah, kan begitu. Nah sampai di situ kan jelas tuh tamyiz itu menerangkan apa. Mustasna satu lagi ini. Isim yang berstatus mansub yang berada setelah huruf pengecuali. Adat istisna itu artinya alat untuk mengecualikan, namanya istisna, untuk menerangkan perbedaan hukum dari kata sebelumnya. Jadi yang depan dengan yang belakangnya dibedakan. Yang dimaksud hukum mustasna berbeda dengan hukum mustasna minhu, yaitu jika mustasna minhu yang dinyatakan positif, misalnya lulus, maka mustasna minhunya tidak lulus atau negatif, atau musananya menjadi negatif. Kalau musananya
minhunya lulus, maka yang satunya negatif. Satu positif, satu tidak. Satu lulus, satu tidak lulus. Satu positif, satu negatif, dan sebagainya. Jadi dapat dikatakan di sini, musana adalah yang dikecualikan. Mustasna ini yang dikecualikan, mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Jadi yang dikecualikan itu berikutnya, kemudian terhadap apa? Terhadap mustasna minhu. Begitu. Istisna, pengecualian. Adat istisna, huruf yang biasanya dipakai untuk pengecualian. Ya, istisna dikelompokkan di dalam buku level 1 ada itu. Hadoro rijalu, nah semua orang telah datang. Hadoro rijalu, semua laki-laki atau semua orang telah datang. Ila, kecuali Jaidan. Jaidan ini mengecualikan diri terhadap orang-orang atau terhadap rijal, laki-laki, para laki-laki itu, gitu ya. Kecuali Jaid. Jadi ketika si para laki-laki datang, Jaid tidak, begitu aja, positif maka negatif. Ya. Di sini Jaidan disebut mustasna, dia harus nasob. Ingat setelah ila nasoba. Kenapa? Ila nasoba gitu. Malah kalau ada kata berikutnya bisa jadi ila nasoba rofa'u. Ya. Ila nasoba, ya. Jadi ila adalah adat istisna yang menjadi pengecuali. Ar-rijalu mustasna minhu yang dikecualikan. Nah, jadi tadi jaid itu yang mustasna minhunya adalah rijalu. Gitu ya. Atau al-rijalu. Contoh lagi, ada musafiruna, sampai di situ telah pulang orang yang bepergian, musafir, ila, kecuali Muhammad dan. Di sini lihat dan. Bukan Muhammadun. Gitu. Yang bawah juga ila alian. Gitu ya. Di situ ternyata juga dia nasob. Adapun yang termasuk adat istisna diantaranya ternyata bukan hanya ila. Tetapi kenapa saya terangkan kok ila? Karena dari apa yang sudah kita lihat di Al-Quran, paling banyak adalah ini, ila. Yang lainnya ada, tapi sedikit. Apa? Di situ goiro, siwa, gitu ya. Dan ila itu sebagai huruf, tapi goiro sama siwa sebagai isim, artinya nanti bisa berubah jadi goiro, goiru, goiri, gitu. Goiril maghdubi alaihim, goiru, gitu ya, goiro. Ya. Nah, sedangkan hasa dan ada dan khola bisa sebagai fiil, bisa juga sebagai huruf jar. Ini penjelasannya sebagai berikut. Jadi keterangan irob ketika nanti pada saat keterangan irobnya menjadi berbeda ketika setelah ila, setelah goiro dan siwa, atau setelah hasa dan ada dan hola, itu berbeda irobnya. Mari kita lihat bedanya apa. Kalau setelah ila ada 3 kemungkinan. Yang paling banyak memang ini tadi mansub. Nah, kalau kita di dalam ila nasoba udah aja gitu ya. Seolah-olah cuma hanya menjadi mansub, tidak ternyata. Ila itu bisa juga jadi nasob ketika dia kalimatnya positif. Ketika kalimatnya positif, tidak ada huruf nafinya. Musana minhunya disebutkan dalam kalimat atau dalam kalam tam yang komplit. Ya, contoh di sini, hadoro rijalu, sebuah kalimat positif. Semua orang telah datang positif. Ila jaidan, maka jaidannya harus mansub. Begitu. Boleh juga mansub, tapi boleh mengikuti musana minhunya karena berfungsi misalnya nanti sebagai badalnya gitu ya. Itu ketika kapan? Ketika kalimatnya negatif atau disebut manfi. Kalau negatif, maka musana minhunya disebutkan dalam kalimat tamnya itu begini. Nah,
Ma, nah tidak. Koma, ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri. Ila, nah karena negatif, tidak ada seorang pun, dia negatif, maka boleh jadi jaidan, boleh juga jaidun, gitu. Dua-duanya boleh. Kalau yang atas jaidan itu karena dianggap oleh kita sebagai mustasna, sedangkan kalau pakai jaidun kita anggap dia membadali daripada ahadun, ya, jadi badal. Ya, badal terhadap apa? Badal terhadap fa'il yang ini, gitu. Itu ahadu terhadap ahadu. Jadi disamakan. Ahadu maka ila jaidun. Ahadun jaidun, ahadun jaidun. Gitu. Di tengahnya ada ilah gitu terhadap fa'il. Ketiga, tergantung pada kedudukannya dalam kalimat. Apabila kalimatnya negatif, manfi, dan musanna minhunya tidak disebutkan dalam kalimat atau nakis. Jadi kalau tidak ada musanna minhunya, contohnya makoma, koma itu sebetulnya berdiri. Oh, koma huwa dia, koma ini kan huwa, koma berdiri, dia berdiri. Tetapi ketika ma menjadi tidak ada yang berdiri. Nah, kalau tidak ada yang berdiri, apa yang mau dijadikan minhunya? Ketika ila jaidun, kecuali jahid, terhadap apa? Kan tidak ada. Gitu. Itu makanya berikutnya ini kita ngikutin aja. Kalau di sini koma tidak ada, yang hilangnya itu karena dia itu huwa itu pasti di situ adalah sebagai fa'il itu adalah rofa, maka jaidun. Begitu. Ikut terhadap yang digantikan yang tidak ada itu. Ma kultu ilal haqqo. Kenapa ini ilal haqqo? Ya. Tidak ada yang aku katakan. Yang aku katakan itu, akunya itu dari itu adalah fa'il, makulna. Yang tidak ada itu bukan akunya, yang tidak ada itu perbuatan aku. Perbuatan aku itu tidak dituliskan di sini, maf'ulnya, kecuali kebenaran. Nah, jadi ini maksudnya terhadap maf'ul. Maka ila hakko, bukan hakku. Al-hakko, bukan al-hakku. Karena ini terhadap mansubnya, terhadap maf'ulnya, ya. Karena dia terhadap maf'ul yang tidak kelihatan, begitu. Begitu juga contoh di sini, marotu ila bihasanin. Tidak saya lewat kecuali kepada Hasan, bi hasanin, dan tidak ada yang di minhunya, tetapi kemudian dia berbentuk dijarin, maka dia harus majrur bi hasanin, begitu. Jadi bisa majrur, bisa karena apa? Karena dimulai dengan ma, dimulai dengan kalimat negatif, bisa 3 kemungkinan. Kalau kemudian musana dengan tadi dengan ila, selesai sudah ila, dan itu paling banyak. Nah, ini tambahan informasi aja lah. Goiru siwa, maka selamanya harus majrur, gitu aja. Semua yang goiru siwa belakangnya itu majrur. Goiru jaidin, siwa jaidin. Semua orang telah datang kecuali goiru, ya, kecuali, ya. Kan sama dong kalau itu goiru dengan ila, sama maknanya mah, kecuali, selain, gitu ya. Nanti lebih ditegaskannya kalau selain, ya, goiru, kecuali, gitu ya. Boleh mansub atau mengikuti irob musanna minhunya sebagai pada, persis seperti yang tadi, ya. Jadi kalau dia ada negatif, maka juga tetap diperlakukan seperti yang di atas, sama persis, ya. Nah, bisa jaidin di sini karena jaidinnya itu wajib, karena setelah goiru, setelah siwa itu mesti jaidin, tetapi goirunya saudara lihat, goiro, goiru. Nah, kenapa kok jadi beda? Ingat tadi, ada boleh goiro, kalau dalam kasus ini boleh mansub,
Ada juga mengikuti sebagai badal, berarti ahadun ya goiru, sama-sama gitu. Tapi belakangnya sama, sesuai. Jadi selalu harus majrur. Begitu. Tergantung pada kedudukan dalam kalimat. Nah, ini yang sama seperti tadi juga. Ketika sini goiru, tidak ada orang yang berdiri selain Zaid ini, goiru Zaidin ini harus, karena setelah goiru, ini jadi Zaidin. Tapi goirunya mengikuti. Kenapa? Karena sekarang yang mau ditidakkan atau diselainkan adalah fiil, maka harus doma. Ya. Makoma goiru. Kemudian jadi goiro karena aku sudah ada fa'ilnya, berarti yang ini menjadi maf'ul. Karena maf'ul dia menjadi fathah. Karena fathah belakangnya tetap dia kasroh, betul, karena itu udah aturan. Tetap musananya majrur kalau pakai goiro atau pakai siwa. Pasti di sini selalu majrur. Begitu juga dengan menggunakan yang ketiga, ini jarang sekali, hasa, ada, hola, mengikuti dua status. Harus mansub, berkedudukan sebagai maf'ul bih saja, ya, sedangkan ada dan hola dan hasa menjadi fi'il madi muta'adi apabila diawali ma masdariyah. Jadi kalau ada ma, dia jadi malah jadi fi'il madi gitu. Kalau dia sebagai maf'ul bih, dia tetap mansub seperti biasa. Tidak lulus anak-anak itu, tidak lulus anak-anak itu. Najahal awaladu al awaladu, tidak najaha, ya. Najaha anak-anak itu mahola selain Ali. Nah, jadi di sini dikasih ma, maka menjadi tidak lulus anak-anak itu selain Ali. Boleh mansub atau majrur, diawali dengan ma gitu. Kalau tadi yang maknya Mas Daria, sekarang diselipkan di situ. Kalau tidak diawali, maka dia langsung saja di sini hola aliyan mansub atau hola aliyin majrur. Jadi boleh mansub, boleh majrur. Karena begitu adanya di dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Nah, jadi kalau gitu nih aturannya kok jadi tidak terlalu jelas ya. Ya wis, apa-apa. Yang penting kita mengenali aja nanti di dalam kita membaca Al-Qur'an boleh ini, boleh itu. Begitu.